Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 40. Masih membahas boleh terlambat 3 rukun yang panjang. Rukuk sama sujud pertama juga sujud kedua. Yaitu kemudian setelah maka takbir imam bagi rukuk. 7 baris dari atas ke bawah. Maka takbir imamnya bagi rukuk berarti Allahu Akbar si imam ini. Imam ini takbirnya rukuk. Berarti Allahu Akbarnya Allahu Akbar rukuk. Itu kasus kedua. Kasus pertama sudah kita bahas. Yang kita praktekkan kemarin. Menyangka si makmum takbir bagi qiyamnya daripada tasyahud Allah. Si makmum menyangka imam berdiri dari tasyahud Allah, padahal imam ini Allahu Akbar. Nah ini nih, kenapa maka bisa salah sangka? Bisa karena gelap. Bisa di situ tidak ada cahaya yang memantul. Kita ambil contoh. Kita baik-baik di jalan aja, nah lampu jalan tuh ada mobil lewat, mobil itu hitam, lampunya mati. Dikira kan kendaraan itu mati sebelah mana? Nah? Sebelah kanan gelap. Kalau mati sebelah kanan, sebelah kiri gelap. Dikira sebelah kiri itu kan kendaraan. Padahal mobil bisa itu terjadi. Sama pada lagi ya. Si jin lagi hendak ke pasar, kalau mau saya mau iwan, belum datang aja. Ada tahu ada mobil. Dan hitam mobilnya. Aturannya kalau mobil itu hitam, andai kata lampu itu ada pantulan cahaya. Seperti ambil contoh marka jalan, kan marka jalan itu kan aspal itu hitam. Ada lampu di jalan, tapi marka jalan itu membantu. Nah, itu contoh. Atau misalnya ini beloknya tikungan tajam. Di situ ada tanda apabila kena lampu memantulkan cahaya. Itu contoh. Ini masalahnya. Apakah buta orang ini atau ibu-ibu yang di balik dinding kadang melihat keadaan makmum apalagi imam. Lalu akhirnya muncul salah sangka. Atau matanya kabur. Kasusnya macam-macam aja Bapak Ibu namanya salah sangka. Dikira imam ini berdiri dari tasyahud awal. Padahal imam ini rukuk. Kenapa ya guru bisa terjadi seperti itu? Ini contoh ada kata terjadi. Allahu Akbar. Nah, imam itu rukuk. Aturannya kalau kita jadi imam itu Bapak Ibu lah, takbir yang panjang itu bisa dari i'tidal menuju sujud. Bisa dari sujud kedua naik lagi berdiri.
Itu yang takbir panjang. Atau takbir panjang itu memulai sembahyang takbiratul ihram. Karena di dalam takbiratul ihram itu ada yang 3 aja kalau bisa yang dipanjangkan takbir itu. Dari iktidal mulai sujud Allahu Akbar. Aturannya kayak itu. Allahu Akbar. Aturannya. Ternyata kada. Nah, yuk Ibu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mirip. Tapi kadang-kadang bisa juga imam ini kada bijak. Sekalinya Pak Ibu duduk antara 2 sujud. Bukan setelah tasahud tahiyat awal, tahiyat akhir atau tasahud akhir. Panjang. Kira makmum berdiri lagi. Makmum asal ikut, kada tahu jumlah rakaat. Allahu Akbar. Nah, itu berdiri dah. Padahal imam ini tahiyat akhir. Aturnya kalau bangkit dari dari sujud kedua menuju tahiyat akhir pendek aja Allah. Ini panjangkannya. Aturannya nah, sujud kedua handap tahiyat akhir. Allahu Akbar. Itu yang mantap. Ini Allahu Akbar. Pasti makmum itu ada yang berdiri. Bagi yang kada melihat gerakan imam, timbullah salah sangka. Nah, ini masalahnya. Ini kasusnya nah. Menyangka ia makmum takbir bagi qiyamnya berdiri daripada tasyahud awal. Kemudian ia makmum ketahui bahwa takbir imam ini bagi rukuk. Dari mana tahunya? Tahunya si makmum ini, imam ini takbir rukuk ini di mana? Karena setelah rukuk apa? Ya, tidak. Bacaan tidak sampai Allahu liman hamidah. Nah, bagaimana? Kasusnya ini gimana? Kasusnya ini kalau si makmum salah sangka dikira berdiri dari tasyahud awal. Padahal imam ini rukuk. Makmum ini datang langsung tasyahud awal karena menyangka si makmum imam tasyahud awal. Itu tuh karena si makmum kadang melihat imam karena gelap gulita. Apa sih itu maaf? Orang hitam misalnya semua. Mana hitam lagi orangnya pakaian hitam lagi. Kecuali ketawa bergigi kelihatan. Karena orang kita ini colok. Lalu si imam si makmum ini dia tasyahud awal. Datang ke masjid ke mushola, takbir Allahu Akbar, langsung tasyahud awal. Dikira Allahu Akbar tadi. Ternyata si imam Allahu Akbar kok tahunya di ketika imam sami Allahu liman hamidah. Gimana? Nah, gimana ini? Berdirilah makmum. Baca Fatihah. Nah, ini kasus yang kedua. Yang semalam itu namanya semalam. Minggu tadi apa? Itu masalahnya si makmum mendengarkan takbir imamnya bagi qiyam berdiri, disangka takbir bagi duduk tasyahud. Nah itu duduk iya bagi tasyahud. Itu disangkanya mendengar takbir bagi qiyam berdiri, maka disangkanya takbir bagi duduk tasyahud, maka duduk ia makmum bagi tasyahud. Kemudian, nah takbir imamnya bagi rukuk, menyangka makmum takbir bagi qiyamnya daripada tasyahud. Kemudian ia makmum mengetahui bahwa takbir imam itu bagi rukuk. Minggu tadi sudah dibahas juga. Coba kita minggu tadi dulu.
Untuk kedua tuh, nah ini ada hubungannya. Orang yang mau tadi adalah ke atas, baris ke atas, yakni makmum memandangarakan takbir imamnya bagi qiyam, bagi berdiri, maka disangkanya takbir bagi duduk tasyahud, maka duduk dia akan tasyahud. Nah, misalnya itu duduk tasyahud. Nah, terus lagi kemudian maka takbir imamnya bagi rukuk, disangkanya rukuk, menyangka takbir bagi qiyamnya duduk tasyahud awal, kemudian ia ketahui bahwa takbir imam itu bagi rukuk, maka adalah pada dua surah ini berlaku khilaf, terjadi beda pendapat. Nah, kita bahas dulu yang pertama semalam, ikam dan majudan. Nah, maju, saya kalau maju siapa? Ikam sini. Nah, ikam maju, ikam dan lain. Nah, ini yang pertama dulu lah. Makmum mendengarkan takbir imamnya bagi qiyam, maka disangkanya itu takbir bagi duduk tasyahud. Ikam berdiri dengan ya di situ kau. Nah, ikam menjadi imam dulu, ikam menjadi imam. Ini. Nah, ikam di sini. Aku di belakang sini. Nah, lihat. Kita baca kitabnya dulu. Makmum ulun nih mendengarkan takbir imamnya bagi qiyam, maka disangka makmum takbir bagi duduk tasyahud. Kalau ulun duduk tasyahud, duduk ia akan tasyahud. Ikam Allahu Akbar. Nah, ikam Allahu Akbar juga, Allahu Akbar lah. Nah, ini takbir. Ulun kira ini tasyahud. Berdiri ya ulun, ulun datang ulun. Allah Akbar. Nah, ulun tasyahud. Imbah itu dan ikam rukuk dan. Nah, Allah berdiri. Ulun itu kan berdiri. Allah Akbar. Lalu terus dan. Nah, kata Allah, berarti ulun ingat, dan ini kan sami Allahu liman hamidah baru tahu bahwa ulun tadi tak salah sangka. Lalu dan ini sujud kada? Sujud dan kada boleh ulun ikam sujud. Nah, ulun ini gimana nih? Teruskan baca Fatihah. Tapi terus selesai. Ya, sudah. Khalas. Nah, ini yang pertama. Kalau kita lihat kasus ini, ulun tahunya di ketika sami Allahu liman hamidah. Berarti ulun berdiri bapak baca Fatihah. Bubuhan ini menuju sujud. Kira-kira sempat tadi kita baca Fatihah. Karena sudah satu rukun panjang terlambat. Satu rukun panjang rukuk dan ini ulun dalam keadaan tasyahud awal. Sakanya dan ini sami Allahu liman hamidah. Baru ulun tahu, berarti salah sangka ulun cepat ulun begini untuk membaca Fatihah. Jangan berbatal. Nah, jangan berbatal. Kalau berbatal kita merusak ibadah. Walaupun kita belum baca Fatihah. Nah, lalu Dani terus sujud. Ulun baca Fatihah terus. Duduk antara dua sujud Dani. Ulun masih baca Fatihah. Nah, di ketika Dani sama temannya duduk antara dua sujud, sempat kada ulun baca Fatihah selesai. Apabila sempat sebelum Dani memasuki rakaat keempat, bukan rukun keempat, berdiri betul,
rukun keempat. Nah, rukun keempat berdiri betul atau dari misalnya tasyahud akhir sebelum itu ulun belum selesai baca Fatihah, belum selesai. Karena Dani naik rukun keempat, dia naik rukun keempat tuh kan boleh 3 rukun terlambat. Rukuk, sujud pertama, sujud kedua. Sujud kedua Dani sudah selesai, hendak naik kada berdiri betul. Kalau dia sudah sempat naik berdiri betul, ulun belum menyelesaikan Fatihah, wajib ulun mufarakah berlepas dari imam. Apabila keadaan mufarakah, batal membayar ulun. Karena ulun terlambat begitu mufarakah. Sedangkan Dani memasuki rakaat rukun yang keempat. Orang sebelum Dani naik rakaat berikutnya, ulun proses pengejaran sudah ada. Di proses mengejar itu Dani naik rakaat selanjutnya ada apa-apa. Nah, karena terlambat lagi ulun. Apabila ulun menyelesaikan Fatihah, belum mengejar lagi, Dani dan temannya masuk rukun yang keempat, ulun kada mau berapa, batal saja. Paham kan ini? Contoh lagi, sekali lagi. Ini penting Pak Ibu ini. Nah, ikut di sini pintar. Sini, kamu tetap ya tadi. Nah, ulun berdiri dan ini iktidal, ya kan? Kemudian sami Allah liman hamidah langsung. Allah liman hamidah. Sekalinya ini iktidal, ulun berdiri. Oh. Sujud dan ulun baca Fatihah sibuk. Duduk antara dua sujud. Terus sujud lagi. Terus lagi berdiri dan baru ulun selesai baca Fatihah, maka ulun wajib mubarakah. Tapi kalau ulun kada mubarakah, berarti berdiri dari rakaat berikutnya ulun belum selesai rakaat ulun berdiri. Berarti terlambatnya banyak, jauh lagi terlambatnya. Maka ulun sebelum Dani tegak berdiri betul, ulun mubarakah langsung. Karena ulun menyelesaikan Fatihah, jangannya diputus Fatihah, kejar sebelum Dani dan temannya ini naik rakaat berikutnya, ulun ada batal sembilan ulun, tapi nanti menambah rakaat. Silakan dulu. Nah, banyak Pak Ibu sekali salam sama dengan imam. Yang banyak terjadi salam sama dengan imam, padahal kasusnya seperti ini tadi. Rusak sebenarnya. Hukumnya dia kurang sekarang. Nah, ini masalahnya. Ini mirip-mirip kasusnya nih. Nah, maka lagi takbir imamnya bagi rukuk. Nah, ini imamnya rukuk, menyangka takbir bagi qiyamnya. Nah, berdiri lagi dan ini lagi. Oh, itu berpahala. Nah, ikam ke sana ada. Ini lagi nah. Imamnya rukuk. Rukuk ikam dan. Nah, ulun sangka itu asal awal. Ini rukuk lah. Ulun datang. Oh, langsung. Sami Allah dan. Nah, sami Allah liman hamidah. Terus dan. Nah, lebih terlambat lagi. Silahkan duduk nah, selesai. Nah, ayo jangan ini. Berat dulu nih. Supaya kita ini memahami kasus ini. Berarti yang pertama tadi, ulun menyangka itu takbir bagi duduk tasyahud. Ternyata dia rukuk, ulun tasyahud.
Yang kedua tadi Allahu Akbar rukuk. Sudah rukuk. Nah, yang kedua tadi rukuk sudah dia. Kalau rukuk turun tasyahud awal. Lebih banyak lagi terlambatnya. Yang pertama tadi, dan ini kan seapa dia berdiri Allahu Akbar. Nah, lalu dan naik rukuknya ikam tadi, kukira itu tasyahud. Sama aja juga. Tapi nang ini pula waktu Dani tadi rukuk, ulun terlambat lagi. Ini sudah rukuk, beban ikam tadi sudah rukuk. Tapi karena kita kadang lihat salah sangkanya tadi, makanya sangka tadi salah. Nah, kalau kita lihat kasus yang pertama tadi, ulun mendengarkan takbir imamnya berdiri betul. Maka disangka ulun, nah, beban ikam dan berdiri betul. Maka disangkanya takbir bagi dulu tasyahud. Disangka ulun nih. Dan ini Allahu Akbar berdiri betul. Itu. Yang kedua tadi Allahu Akbar juga, ulun kira tasyahud, sakanya Allahu Akbar rukuk. Yang pertama Allahu Akbar berdiri dan ini ulun kira tasyahud. Nah, lalu yang kedua apa? Rukuknya dan ini Allahu Akbar juga, ulun kira tasyahud juga. Yang terlambat jadi situ. Hati-hatilah, ini salah sangka, kalimat salah sangka ketahuannya di ketika tidak. Coba pahami yang pertama ini mirip Bapak Ibu, mirip nih. Coba kita, ini kan hubungan keduanya ini mirip. Orang yang mau tadi yakni makmum mendengarkan takbir imamnya bagi qiyam. Si imam nih dan nih ulun ini mendengar Allahu Akbar dan ini, maka disangkanya ulun sangka takbir bagi duduk tasyahud. Nah, itu tuh tasyahud ini tasyahud awal. Bubuhan dan ini Allahu Akbarnya Allah berdiri. Ulun menyangka Allahu Akbar tasyahud awal. Berarti datang langsung takbir, langsung duduk tasyahud awal. Nah, paham kan nih? Hati-hatilah ilmu kalau kada paham begitu ya. Bila kada paham begitu ya. Kasus pertama, Dani ini sama temannya ini berdiri betul. Tadi sudah Allahu Akbar berdiri. Ulun kira tasyahud awal. Allahu Akbar ya Allah Akbar tasyahud. Datang ulun langsung tasyahud awal. Takanya jadi Allahu Akbar. Ya kalau Allahu Akbar pada rukuk. Allahu Akbar rukuk. Ulun mengira apa? Setelah tasyahud awal apa? Berdiri kalau imbas berdiri ulun baca apa? Sakanya jadi sampai Allah Alhamdulillah. Nah, ketahuannya di situ. Dan ini berdiri. Ulun tasyahud awal. Itu kasus pertama. Kasus kedua, dan ini rukuk. Ulun tasyahud awal. Nah, kasus kedua. Dan ini sama kawannya, sama makmum Allahu Akbar. Sangkaan ulun tasyahud awal. Duduklah ulun tasyahud awal. Kemudian dari Allahu Akbar rukuk. Ulun kira bangkit kada dari tasyahud awal. Bangkit. Kemudian sakanya deni sampai Allah liman hamidah. Nah, kasus pertama.
Kasus kedua lagi. Dan ini Allahu Akbar rukuk. Ulun kira tasyahud awal. Duduklah ulun tasyahud awal. Sakanya dan ini sampai Allahu liman hamidah. Nah, cepat tadi ulun berdiri. Ini kasus kedua. Sama-sama sangkaan ulun tasyahud awal. Nah, ini sekali lagi. Ganti lagi soalnya. Ikam kamera juga. Ayo, Dani sini Dani. Tunggu pahala bulannya itu. Nah, sekali lagi. Kasus pertama. Nah, dan ini berdirinya Allahu Akbar dan Allahu Akbar. Nah, kalau Allahu Akbar. Nah, ini berdiri ulun kira tasyahud awal Allahu Akbar tasyahud awal. Datang ulun Allahu Akbar langsung. Rukuk dan jadi berdiri gini. Lalu ulun berdiri Allahu Akbar. Langsung dah. Nah, boleh ulun terlambat. Teruskan baca Fatihah. Karena ulun baca Fatihah sedikit. Ini kasus pertama. Kasus kedua lagi. Rukuk dan Allahu Akbar dan. Oke, Allahu Akbar. Ulun kira takbir tersebut awal. Allahu Akbar. Duduk ulun tersebut awal. Berdiri dan. Nah, jerun. Tapi jangan berpandir. Nah, jangan gitu. Sekalinya ini iktidal. Cepat ke dalam berdiri. Allah. Turun dan. Nah, ini kasus kedua. Silahkan duduk selesai. Bukan paham pada tahun ini. Coba ilmu. Berarti yang dilihat ini Pak Ibu lah nang karyanya lebih terlambat lagi. Ini ada. Kasus seperti ini Pak Ibu, ulun terlambat tetap dia. Tapi kasus kedua kelihatannya bisa ada sempat betul Fatihah selesai. Kalau kasus pertama bisa sampai. Nah, jelaskan. Adakah pertanyaan dulu? Ini memahami kasus. Kalau ada memahami kasus ya bisa. Karena hanya penjelasan bagaimana pendapat Imam Ibnu Hajar, bagaimana pendapat Imam Ramli. Di sini ada khilaf bila pendapat. Memahami ilmu itu berat. Makanya ada doa dari Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihna fi Allahumma faqihhu fid din. Ada lagi, Allahumma faqihna fid din wa arina at-ta'wil warzuqna fahman istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, faqihna fid din, pahamkan kami masalah agama. Wa arina at-ta'wil, ajari kami cara memahami Al-Qur'an. Warzuqna fahman istiqamah. Turun di ijazah sama guru itu jangan diubah-ubah. Fahman mustaqiman karena turun kalau di ijazah seperti itu. Warzuqna fahman istiqamah. Fahman itu isim masdar, istiqamah itu isim masdar juga. Nang pesantren tahu itu. Paham yang kuat, yang tetap, yang tidak ragu-ragu, yang tidak berubah lagi. Birahmatika ya arhamar rahim. Nah, betul. Banyak kita membaca doa itu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman istiqamah birahmatika ya arhamar rahim. Nah, ini penting Pak Ibu. Supaya kita cepat memahami permasalahan agama ini. Kalau kita ada paham kita ambil contoh lah. Ini pintu. Ini pintu. Kalau Jumat ya badan tadi dibuka. Berarti sok tuh di situ tuh mulai kan. Sok tuh di situ. Sok. Kalau di sini tadi dibuka juga. Nah, ini ada pintu kan.
Kita ambil contoh andai kata. Ulun di sini, ini imam nih. Ini sopnya pas di sini. Saya jadi imam. Berarti sop pertama di sini gak ada? Hmm? Sop pertama di sini gak ada? Sop pertama. Anggaplah sini kali dibuka. Situ tuh mulai sop. Berarti sop pertama di situ. Mulai situ. Sop pertama di sini. Mulai sini. Iya ada. Apakah imam berundur? Nah, kasusnya. Sop pertama di sini. Di sini. Karena imam di sini. Ini sop pertama. Kalau di situ, sop pertamanya di situ. Karena kalau bermaju ada sop. Ada lagi nyambung sop. Nah, kemudian andai kata di situ banyak jemaah. Jadi di luar itu jemaah banyak. Imam posisi tetap di sini, sah nggak mau di situ? Bermaju. Itu jawabannya bermaju. Biar beberapa orang di sini, 3 orang mungkin 1, 2, 3. 3 imam bermaju supaya sok di situ masuk. Kalau imam pada bermaju, situ harus sok. Masa situ sama dengan imam posisi? Sedikit dulu orangnya nolongi orang supaya sok lebih abdul mana? Mempertahankan sok nolongi orang lah. Nolongi orang di luar supaya sok sembahyang. Lalu imamnya bermaju. Sebab kalau imam ada bermaju, di situ jamaah sama posisi imam. Supaya dia masuk sok, imam bermaju. Di sini 3 orang, ada 3 orang. Nah berarti nomor 3 tadi nolongi. Di sini pun tertolong juga. Walaupun di sini menjadi sok kedua, tapi di sini nolongin orang, mempertahankan keutamaan di sini kan masa bodoh lah dengan yang di luar. Pilih mana ya? Milih nolongin orang, memilih mempertahankan sok di sini. Nah, afdal nolongin orang, jangan kita mencari pahala tapi merugikan orang lain. Nah, itu Pak Ibu itu maksudnya tuh. Tahu imam jangan maju imam, karena kami jadi sok kedua. Jadi imam kalau aku kada maju, sok di luar pada sok. Karena pintunya di sini. Atau di sini sok pertama untuk menghubungi orang yang di situ, imamnya di sini. Kalau imamnya di sini, berarti makmum yang di situ sama ada posisi dengan imam. Apakah makmum seperti itu? Enggak. Nah, tapi minimal makmum dengan imam itu berundur sedikit. Berundur sedikit. Si imam apa si makmum nih? Kalau imam kan tetap di depan, makmum di belakang. Tapi kada harus jaraknya seperti satu sajadah. Nah, kira kita sembahyang berduaan bang. Sedikit ya Allah, bedanya asal sedikit berapa jaraknya dulu, asal ada sedikit. Biar sejari ini makmum sudah. Nah, gimana dua kasus yang kita praktekkan malam ini gimana itu? Kita teruskan lagi sedikit. Maka, nah itu adalah pada 2 surah, 2 gambaran ini berlaku khilaf. Ada beda pendapat antara Syekh Ibnu Hajar dan Syihabul Ramli. Imam Ramli dengan Ibnu Hajar ini ada perbedaan. Kita teruskan dulu. Kata Syekh Ramli, ia daripada orang yang muafik 2.
artinya masih dihukumkan hukum berjamaah. Kasus tadi dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Yes. Nah, 3 rukun rukuk, sujud pertama, sujud kedua. Dan kata alamah yang alim Syekh Ibnu Hajar adalah masalah ini dihubungkan orang masbuk, dihukumkan ini terlambat sudah. Kenapa? Maka tiada lazim akan dia ada kawan jadi belajar keras. Kenapa? Jauh benar sudah, jauh dari tasyahud kemudian. Kalau Imam Ramli sama pengajian kita sebelumnya 3 rukun yang ada. Nah ini masalah ini jauh benar sudah. Terlambatnya karena salah sangka tadi. Berarti Ibnu Hajar menghukumkan masbuk 6 rakaat. Itu sudah 6 rakaat Ibnu Hajar. Nah kayak kita iktidal, orang iktidal kita datang. Nah itu iktidal kita datang. Baca Fatihah, tetapi masbuk sudah. Nah berarti lah tasyahud awal ulun tasyahud awal bersangka. Kemudian hamdani ini rukuk, ulun masih tasyahud awal tuh. Kan Allahu Akbar jadi berdiri. Ulun kira tasyahud awal ay ulun. Lalu dia jadi Allahu Akbar rukuk. Ulun berdiri. Nah, mana ada sempat jadi Ibnu Hajar baca Fatihah, tidak sekali sempat. Lain orang rukuk, kita sudah datang, orang rukuk nih. Kita terlambat datang, orang rukuk, kita Allahu Akbar, rukuk kita, lalu imam iktidal. Selama kita sempat rukuk sama imam, bertumanina, Fatihah kita ditanggung imam. Nah, itu pengajian kita sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kita rincikan panjang lebar pembahasan, minggu depan kita bahas kenapa Ibnu Hajar angkat tegas. Alasannya memang lambat sudah. Lain ini uzur begini lah. Uzur lah. Salah sangka. Memang dimaafi, tapi jadi Ibnu Hajar masbuk. Lain uzur di kategori itu uzur. Nang ini jadi Ibnu Hajar ada di kategori uzur nang ini. Salah sangka. Kalau orang sebelumnya dihukumkan uzur. Nang ayat kategori kita surat awal salah sangka apa enggak? Itu Allah. Nang gagah bacaan Allah gitu. Nang lamban gerakan Allah. Nah ini salah sangka. Ibnu Hajar tegas masbuk. Kalau Imam Ramli masih dikategorikan boleh 3 rukun yang panjang lambat. Nah kalau kita lihat di Pak gue arahnya kemana? Kalau secara fikih Ibnu Hajar nampak kuat daripada Imam Ramli. Nah itu nanti kita bahas insya Allah minggu depan. Karena sudah ada. Nah cukup dulu sebelum dulu berdoa ada pertanyaan. Blank itu ada ingat lah. Ada ingat ada khusyuk kalau yang pikiran.
Blank itu apa? Kosong itu karena menerawang. Blank itu lupa. Masuk ke mana blank itu dulu? Bahasa kampungnya apa nah? Kalau blank itu hilang ingatan waktu ceramah, blank demam panggung namanya. Kalau blank ini blank apa? Bisa lah blank tanpa sebab. Oh, apa ya? Blank itu apa? Kata guru lupa atau hilang ingatan? Hilang ingatan, pikun lah. Itu karena menghayati bacaan imam atau apa? Nah, apa bahasanya ulun bagaru lu apalan apa? Umur, berarti ada arah kepikun lah. Iya, blank lupa, apalagi blank lain lupa beda. Beda. Fana itu kan kata tasawuf. Kasurna sesaat. Kada sadar, itulah. Berarti bukan lupa. Oh, apa? Hilang. Oh, kurang konsentrasi. Ayo bantu lo nih bahasanya apa-apa lagi nah. Ulun memahami dulu. Ibu-ibu apa bapak-bapak apa orang konsentrasi kan apa? Ayo Pak RT apa Pak RT blank itu Pak RT apa Pak RT? Ulun benar paham nah. Tiba-tiba tidak ingat berarti lupa. Tadi lupa sama blank tidak? Tiba-tiba lupa, itulah. Di bawah alam sadar. Nah, itu masuk apa itu? Berarti lupa sesaat. Nah, itu Bapak Ibu. Maka kalau lupa sesaat, tetap Fatihah teruskan. Waktu ingat. Itu masuk kategori obor atau ada? Di bawah alam sadar. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Maka itu di ketika sadar, baca Fatihah. Orang gila atau wajib sembahyang? Kesurupan masa sembahyang? Ya. Nah, di ketika dia itu kan sebentar toh. Sebentar sekedar membaca subhanallah. Kalau lama blanknya batal. Lama blanknya batal. Kalau sekejap sekedar membaca subhanallah dimaafin. Di bawah alam sadar namanya. Itu bisa terjadi itu. Kagum. Bisa juga. Lalu kalau sempat kan baca Fatihah, tapi sebentar masih bisa mengejar cara.
di bawah alam sadar yang sekejap itu masih dianggap dimaafkan. Artinya awal lagi tetap baca Fatihah. Nah, berlakulah seperti orang yang lupa nah kayak keasikan imam ini baca ayat lalu kan ingat baca Fatihah tinggal rukuk hanya ingat sama itu deh, sama orang itu kasusnya, maka tidak boleh rukuk sama imam, Fatihah tidak ditanggung, tapi blinknya sebentar di bawah alam sadar itu tidak membatalkan sembahyang karena tanpa kita sadari. Maka apabila dia belum baca Fatihah boleh terlambat 3 waktu. Nah, banyak tadi di bawah alam sadar tadi. Kalau blank kan hilang ingatan sekejap, atau tadi mungkin dia tadi lupa sesaat. Nah, itu mungkin blank tadinya. Blanknya arah kemana? Bisa juga blank ceramah kalau dia mau panggung. Bukan apa tuh? Gugup ya Allah, mau sembahyang gugup lah. Tanpa mau gugup. Nah, berarti masih itu dikategorikan dimaafi, tapi Fatihah tetap diselesaikan. Ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu, bapak-bapak ada? Nah, ini kitab luar biasa buat salam bareng ini. Yang mau tamat syukur kita. Namanya kada cukup sampai di sini dulu kajian kita. Kita niatkan mudahan kita sehat umur, minggu depan kita kembali pengajian. Lalu di perjalanan itu perjalanan ibadah terus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا ارحم الراحمين اللهم يسر لنا واقضي حاجاتنا اللهم يسر لنا واقضي حاجاتنا اللهم يسر لنا واقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات صلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم